Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi turunan fungsi dengan pokok bahasan definisi turunan, aturan pencarian turunan, definisi turunan fungsi di suatu titik, definisi laju perubahan nilai fungsi. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi turunan. Definisi turunan fungsi. Turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Laju perubahan nilai fungsi dengan f memetakan ke x menuju fx pada x sama dengan a dapat ditulis seperti pada gambar ini. Dapat kita tuliskan menjadi f aksen x sama dengan limit fa ditambah h dikurang fa per h untuk x mendekati 0. Limit ini disebut turunan atau diferensial dari fx pada x sama dengan a jika fx adalah suatu fungsi yang kontinu pada selang x kurang dari tak hingga dan x lebih dari min tak hingga. Berlaku limit fx ditambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan f aksen x atau turunan pertama dari fx. Nah, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. Seperti yang nampak di sini. Jika nilai limitnya ada, fungsi f dikatakan diferensiabel di x dan f aksen x disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx sering kali ditulis dengan y aksen sama dengan f aksen x. Notasi dari y aksen sama dengan f aksen x juga dapat ditulis sebagai berikut. dy per dx sama dengan dfx per dx. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tak diketahui. Sebagai contoh persamaan diferensial, y aksen sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 1 dikali y ditambah 1. Dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, dy sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 1 dikali y ditambah 1 dx, atau bisa juga ditulis seperti ini. Kita masuk ke contoh. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5. Fx ditambah h berarti x ditambah h pangkat 3 ditambah 5. Kemudian x ditambah h pangkat 3 kita jabarkan jadi x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h ditambah 3xh kuadrat ditambah h kuadrat ditambah 5. Kemudian rumus dari turunan f aksen x sama dengan limit f x ditambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Kemudian kita masukkan fx ditambah h yang ini, fx ditambah h, kemudian dikurang dengan fx yang ini, kemudian per h. Selanjutnya ini x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 berarti 0. 5 dikurang 5, 0. Sehingga tersisa 3x kuadrat h ditambah 3xh kuadrat ditambah h kuadrat per h. Lalu bisa kita tulis seperti ini. H dikali 3x kuadrat ditambah 3xh ditambah h per h. Ini bisa kita coret ya, jadi tinggal sisa 3x kuadrat ditambah 3xh ditambah h. Lalu kita substitusikan untuk h sama dengan 0. Jadi 3x kuadrat ditambah 3x
dikali 0 ditambah 0 kuadrat, sehingga didapat hasilnya 3x kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu aturan pencarian turunan. Aturan pencarian turunan. Turunan suatu fungsi f adalah fungsi lain f aksen. Jika f aksen x sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x adalah rumus untuk f, maka f aksen x sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x adalah rumus untuk f aksen. Ketika kita menurunkan f, artinya kita mendiferensiasikan f. Turunan mengoperasikan f untuk menghasilkan f aksen. Kita biasanya menggunakan simbol dx untuk menandakan operasi diferensiasi. Simbol dx menyatakan bahwa kita mengambil turunan terhadap peubah x. Maka kita menuliskan dx fx sama dengan f aksen x, atau dx x pangkat 3 ditambah 7x sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x. Aturan pencarian turunan akan kita bahas dengan dua pokok bahasan. Yang pertama, aturan konstanta dan aturan pangkat, kemudian turunan hasil kali dan hasil bagi. Langsung saja kita masuk yang pertama, aturan konstanta dan aturan pangkat. Aturan konstanta dan aturan pangkat. Di sini ada beberapa teorema. Pertama ada teorema A atau aturan fungsi konstanta. Teorema B, aturan fungsi identitas. Teorema C, aturan pangkat. Teorema D, aturan kelipatan konstanta. Teorema E, aturan jumlah. Dan teorema F, aturan selisih. Nah, di sini kakak mempunyai contoh. Tentukan turunan dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6. Dan 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5 dikurang 10x kuadrat ditambah 5x ditambah 16. Di sini kita akan mengerjakannya berdasarkan teorema-teorema yang sudah kakak perlihatkan sebelumnya tadi. Jadi, kita akan menurunkan kedua fungsi tersebut. dx 5x kuadrat, nah kita tuliskan fungsi yang pertama, 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6 sama dengan, berdasarkan teorema F, kita tulis jadi terpisah dx 5x kuadrat ditambah dx 7x dikurang dx 6. Kemudian kita menggunakan teorema E, sama saja seperti yang ini, dx 5x kuadrat ditambah dx 7x dikurang dx 6. Selanjutnya kita menggunakan teorema D. Koefisiennya kita letak di depan, jadi 5dx x kuadrat ditambah 7dx x dikurang dx 6. Selanjutnya kita menggunakan teorema C, teorema B dan teorema A, sehingga kita dapat 10x ditambah 7. Selanjutnya kita juga cari untuk fungsi yang kedua, sama saja seperti yang tadi, sehingga didapat 24x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 4 dikurang 20x ditambah 5. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, turunan hasil kali dan hasil bagi. Turunan hasil kali dan hasil bagi juga terdapat dua teorema. Yang pertama teorema G, aturan hasil kali. Contoh soal, carilah turunan 3x kuadrat dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x dengan menggunakan aturan hasil kali. Periksalah jawaban dengan menggunakan soal itu dengan cara lain. Penyelesaian. Pertama kita tulis dx 3x kuadrat dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x. Dengan menggunakan aturan hasil kali,
bahwa aturan hasil kali tadi fx dx gx ditambah gx dx fx. Jadi kita tulis ini sebagai fx dan ini sebagai gx. Jadi kita tulis 3x kuadrat dikurang 5 dx 2x pangkat 4 dikurang x ditambah 2x pangkat 4 dikurang x dikali dx 3x kuadrat dikurang 5. Selanjutnya kita turunkan yang menggunakan dx. Ini langsung kita tulis saja 3x kuadrat dikurang 5, kemudian yang ini diturunkan jadi 4 dikali 2 8, kemudian x pangkat 4 dikurang 1 jadi x pangkat 3, kemudian x kita turunkan jadi 1, kemudian kita tulis lagi yang ini dan ini kita turunkan jadi 6x. Langkah selanjutnya kita kalikan, ini kita kalikan dan ini kita kalikan. Setelah dikalikan, ini dengan ini dijumlah jadi 36x pangkat 5, kemudian min 40x pangkat 3, ini min 3x kuadrat dikurang 6x kuadrat jadi min 9x kuadrat ditambah 5. Nah, untuk memeriksanya kita kalikan kemudian menurunkannya. Kita kalikan ini sehingga didapat 6x pangkat 6 dikurang 10x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x. Jadi selanjutnya kita turunkan ini, kita pisah, kita turunkan satu persatu. 6x pangkat 6 kita turunkan, ini kita turunkan, ini kita turunkan, ini kita turunkan sehingga didapat 36x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 5, dan hasilnya sama. Teorema selanjutnya, teorema H, aturan hasil bagi. Contoh, carilah turunan 3x dikurang 5 dibagi x kuadrat ditambah 7. Penyelesaian langsung seperti yang dirumus, seperti ini, sehingga didapat ini, didapat hasilnya min 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 21 per x kuadrat ditambah 7 pangkat 2. Nah, di sini ada juga contoh yang kedua seperti ini. Contoh ketiga seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu definisi turunan fungsi di suatu titik. Definisi turunan fungsi di suatu titik. Misalnya fungsi f terdefinisi pada suatu selang terbuka A, B, dan misalkan C anggota dari A, B. Turunan f di titik C dilambangkan dengan f aksen C, didefinisikan sebagai seperti yang nampak di sini. Kemudian ada contoh, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sehingga kedudukannya setelah x detik memenuhi persamaan fx sama dengan 6x pangkat 3 ditambah x kuadrat, dengan fx dinyatakan dalam meter. Tentukan kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu. Nah, kita menggunakan definisi turunan fungsi di suatu titik ini tadi untuk pengerjaan soal ini. Langsung saja kita masukkan angkanya. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 119 meter per sekon. Dan kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir,
yaitu definisi laju perubahan nilai fungsi. Definisi laju perubahan nilai fungsi. Misalkan fungsi y sama dengan fx, terdefinisi di sekitar x sama dengan c. Jika nilai limit ada, bentuk limit di atas dapat dituliskan dalam bentuk lain. Misalkan x sama dengan c ditambah h, maka h sama dengan x dikurang c. Jika h mendekati 0, maka x mendekati c. Dengan demikian, dapat kita nyatakan seperti yang terdapat di sini. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai materi turunan fungsi. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.